Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya hari ini akan memasuki bab 2 dalam renungan retret berdasarkan buku The Apostles ini. Kristus dan Gereja. Gereja dibangun atas dasar para rasul sebagai komunitas iman, harapan, dan cinta kasih. Melalui para rasul, kita sampai kepada Yesus sendiri. Gereja mulai dibangun ketika beberapa nelayan berjumpa dengan Yesus. Para nelayan itu membiarkan diri mereka takluk pada tatapan Yesus, suaranya, kehangatannya, dan undangannya. Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Demikianlah sudah sejak awal dari karya penyelamatannya, Yesus dari Nazaret berusaha untuk mengumpulkan umat Allah. Bahkan bila khotbahnya hampir selalu merupakan seruan pertobatan personal, sesungguhnya ia bertujuan membangun umat Allah yang dibentuknya, yang dimurnikan dan diselamatkan. Jadi tampak jelas bahwa karya keselamatan Allah itu bukan berciri individual, relasi hanya aku dengan Tuhan. Tetapi dalam konteks Tuhan menyelamatkan seluruh umat manusia dan kita nanti diajak mengambil bagian di dalamnya. Maka tidak ada dan tidak benar semboyan Yesus yes, gereja no. Tidak ada. Karena komunal. Dalam perspektif tradisi biblis, dan menurut pandangan Yahudi, bahkan dalam bangsa Yahudi, yang menjadi konteks hidup dan karya Yesus, jelaslah bahwa keseluruhan perutusan Yesus menjadi manusia memiliki tujuan yang berciri komunal. Komunal itu bersama-sama, dalam kesatuan, dalam persaudaraan. Ia datang untuk menyatukan kemanusiaan yang terpecah. Ia sungguh datang untuk menyatukan umat Allah. Tanda jelas dari maksud orang Nazaret ini untuk mempersatukan komunitas perjanjian, untuk menyatakan dalam tanda itu kepenuhan janji yang disampaikan kepada para bapa bangsa, yang selalu berbicara tentang pertemuan, penyatuan, kesatuan, adalah penetapan ke-12 rasul. Ingat, 12 rasul melambangkan 12 suku Israel yang ingin disatukan karena keterpecahan antara mereka sebelumnya. Yesus menetapkan 12 rasul itu dengan penuh kesadaran dan ketetapan. Agar apa? Mereka hidup bersama Dia, tinggal bersama Dia, tinggal bersamaku. Dan diutusnya menjadi saksi dan pewarta kedatangan kerajaan Allah. Jadi mereka 12 orang itu disatukan dalam satu kesatuan kelompok iman dan bersama Yesus tinggal dan kemudian melakukan perutusan. Dalam memilih ke-12 murid, memperkenalkan mereka ke dalam persekutuan hidup dengannya sendiri, dan mengundang mereka untuk terlibat dalam perutusannya mewartakan kerajaan Allah. Yesus ingin berkata bahwa waktu definitif itu tiba, yaitu saat dia membentuk umat Allah yang baru, umat dari 12 suku yang sekarang menjadi umat universal, yaitu gerejanya. Dalam terang ini, orang dapat memahami bagaimana Dia yang bangkit
menganugerahkan kepada para rasul karunia Roh Kudus yang menjadi daya kekuatan untuk mengampuni. Jadi, 12 rasul adalah tanda yang paling jelas dari kehendak Yesus atas panggilan perutusan gereja dan bukan individu. Jaminan bahwa antara Kristus dan gereja tidak ada yang berlawanan. Meskipun dosa-dosa umat tetap membayangi gereja, Kristus dan gereja tetap tak terpisahkan. Oleh karena itu, slogan yang terkenal beberapa waktu yang lalu, Yesus yes, gereja no, sungguh-sungguh tidak dapat dimengerti dibandingkan dengan kehendak Kristus ini. Maka, Yesus macam itu artinya slogan tersebut Yesus yes, gereja no hanyalah Yesus imajiner, Yesus yang tidak ada. Kita tidak dapat mempunyai Yesus tanpa realitas yang Ia ciptakan di dalamnya. Ia mengkomunikasikan dirinya antara anak Allah yang menjadi manusia dan gerejanya. Ada kesinambungan yang mendalam, tak terputuskan, penuh misteri. Melaluinya Kristus tetap hadir pada hari ini di tengah umatnya. Kristus selalu hadir sekarang ini dan di tengah kita. Ia selalu hadir di tengah gerejanya, membangun gereja atas dasar para rasul dan hidup dalam penerusan para rasul, komunitas iman bersama-sama. Dan kehadirannya di tengah komunitas, sebagaimana Ia selalu hadir di tengah kita, adalah alasan kegembiraan kita. Ya, Kristus bersama kita. Kerajaan Allah sedang datang. Saudara-saudara, menjadi jelas semangat-semangat individualistik yang seringkali membuat kita mengambil jarak dengan gereja. Yang penting kan beriman kepada Tuhan Yesus. Gereja, komunitas, persekutuan doa, lingkungan itu enggak penting. Yang penting kan perbuatan saya. Rupa-rupanya ini tidak didesain oleh Tuhan untuk membangun relasi hanya untuk kepentingan sendiri, keselamatan sendiri dalam relasi dengan Allah. Bahkan kalau kita pun berdoa pribadi, kita juga diajak mewakili gereja dan mendoakan gereja atau orang-orang di sekitar kita yang menjadi komunitas iman kita. Karena nyata sekali bagaimana Yesus Kristus memilih 12 murid yang nanti menjadi rasul. Dan ini meneruskan semangat Yahudi yang terus-menerus memelihara dan menyatukan 12 suku bangsa. Dan sekarang begitu nyata Kristus hadir sepenuhnya dalam terang benderang karya dan pelayanan gereja, yaitu saya dan Anda. Amin. Tuhan memberkati kita dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.